Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang studi teori dan hipotesis penelitian. Dari kelompok 3 ada anggotanya, yaitu saya sendiri, Siti Khotijah. Kemudian ada Haninda Adi Yogama, Ika Fitriani, dan Uswatun Hasanah. Di presentasi hari ini kita akan membahas tentang landasan teori, kerangka berpikir, penelitian relevan, dan hipotesis penelitian. Untuk landasan teori akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Uswatun Hasanah. Terima kasih. Yang pertama ada definisi dari landasan teori. Landasan teori secara umum dapat diartikan sebagai pernyataan yang disusun secara sistematis dan memiliki variabel yang kuat. Landasan teori secara isi memuat teori-teori dan hasil penelitian, di mana teori dan hasil penelitian yang digunakan ini digunakan sebagai kerangka teori peneliti untuk menyelesaikan suatu penelitian. Pengertian secara umum. Pengertian secara umum, landasan teori dapat pula diartikan sebagai pernyataan atau asumsi secara eksplisit terhadap sebuah teori yang akan dilakukan evaluasi dan penelitian kritis. Tidak hanya itu saja, ternyata kerangka teori berperan untuk menghubungkan pada pengetahuan yang baru. Landasan teori dibuat untuk memudahkan peneliti menyusun hipotesis dan memilih metodologi penelitian. Kemudian ada macam-macam landasan teori. Yang pertama, landasan teori penelitian kuantitatif. Teori dalam penelitian kuantitatif atau teori in quantitative research dapat diartikan sebagai seperangkat gagasan konstruk atau variabel yang saling berhubungan, yang berasosiasi dengan proposisi atau hipotesis yang memerinci hubungan antar variabel. Fungsi teori dalam suatu penelitian bisa saja sebagai argumentasi, pembahasan, atau alasan. Yang kedua adalah landasan teori penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, teori seringkali digunakan untuk menjelaskan perilaku dan sikap tertentu. Teori tersebut dapat menjadi sempurna dengan adanya variabel atau konstruk dan hipotesis penelitian. Yang ketiga adalah landasan teori penelitian campuran, yaitu teori dalam penelitian metode campuran bisa diterapkan secara deduktif, misalnya dengan pengujian atau verifikasi teori kuantitatif secara induktif, misalnya dengan pemunculan teori atau pola kuantitatif. Yang terakhir adalah landasan teori normatif. Karena ilmu sosial terbatas pada mempelajari apa yang dapat diuji secara empiris, ada banyak pernyataan penting tentang politik yang berada di luar cakupannya. Karena itu, juga sentral bagi ilmu politik adalah apa yang disebut filsafat politik atau teori normatif. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan dari landasan teori. Yang pertama adalah menjelaskan. Berfungsi untuk menjelaskan atau yang disebut juga explanation, yang dapat diartikan sebagai upaya untuk menjelaskan variabel yang akan dilakukan penelitian. Yang kedua ada meramalkan atau memprediksi yang berperan untuk memprediksi dan merumuskan, baik untuk merumuskan hipotesis atau menyusun instrumen penelitian. Yang terakhir ada pengendali, atau lebih familiar kita kenal dengan kontrol. Jadi, landasan teori dapat berperan untuk mengontrol masalah dalam sebuah penelitian. Selain itu, juga dapat pula digunakan untuk memberi saran. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Definisi dari kerangka berpikir adalah sebuah model atau gambaran berupa konsep yang menjelaskan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Biasanya kerangka berpikir dibuat dalam bentuk diagram atau skema dengan tujuan untuk mempermudah memahami beberapa variabel data yang akan dipelajari pada tahap selanjutnya. Nah, lalu ciri-ciri dari kerangka berpikir itu yang pertama, kerangka berpikir itu merupakan pemikiran dari susunan instruksi logika untuk menjelaskan variabel. Kemudian ciri yang kedua,
Kerangka dibuat untuk menjelaskan instruksi dari aliran logika secara sistematis. Lalu selanjutnya, kerangka berpikir itu ditujukan untuk memperjelas variabel data yang diteliti. Dan ciri-ciri yang terakhir itu, dalam kerangka berpikir itu harus menerangkan penelitian tersebut. Contohnya, mengapa penelitian ini dilakukan, bagaimana proses penelitian ini dilakukan, apa yang akan diperoleh melalui penelitian tersebut, dan untuk apa hasil penelitian tersebut jika sudah diperoleh. Selanjutnya yaitu macam-macam dari kerangka berpikir itu ada 3, yaitu kerangka teoritis, kerangka operasional, dan kerangka konseptual. Kerangka teoritis itu merupakan jenis kerangka berpikir yang di dalamnya menegaskan tentang teori yang dijadikan sebagai landasan serta digunakan untuk menjelaskan fenomena yang sedang diteliti. Kemudian kerangka operasional itu merupakan kerangka yang di dalamnya menjelaskan tentang variabel yang diperoleh dari konsep-konsep yang sudah dipilih dan juga menunjukkan adanya hubungan antara variabel data tersebut serta menjelaskan hal apa saja yang bisa dijadikan sebagai indikator yang digunakan untuk mengukur variabel yang berhubungan. Nah, yang terakhir itu ada kerangka konseptual. Kerangka yang di dalamnya itu menjelaskan konsep yang terdapat pada asumsi teoritis yang kemudian digunakan untuk mengistilahkan unsur yang terdapat dalam objek yang akan diteliti, serta menunjukkan adanya hubungan antara konsep tersebut. Selanjutnya, bagaimana cara penyusunan kerangka berpikir? Nah, langkah yang pertama itu kita harus menentukan variabel yang detail. Nah, setelah menentukan variabel yang detail, langkah selanjutnya yaitu membaca buku hasil penelitian seperti skripsi, tesis, membaca buku-buku yang relevan dengan penelitian yang kita akan diteliti. Kemudian langkah ketiga itu deskripsikan teori dan hasil penelitian yang kita peroleh dari membaca buku tadi. Langkah selanjutnya yaitu menganalisis teori dan hasil penelitian secara kritis. Selanjutnya yaitu menganalisis komparatif teori dan hasil penelitian yang sudah kita peroleh dari langkah-langkah sebelumnya. Selanjutnya yaitu setelah kita menganalisis teori dan hasil penelitian, maka kita akan memperoleh sintesa kesimpulan atau kesimpulan sementara. Nah, setelah menyusun kesimpulan sementara, langkah selanjutnya yaitu menyusun kerangka berpikir. Setelah mendapatkan kerangka berpikir, maka langkah terakhir yaitu menyusun hipotesis. Nah, terus apa sih manfaat dari kerangka berpikir? Manfaat yang pertama membantu peneliti menempatkan penelitian dalam konteks yang lebih luas. Manfaat kedua yaitu membantu peneliti menguji rumusan masalah secara masuk akal. Dan manfaat yang ketiga itu memudahkan peneliti menemukan konsep yang digunakan untuk masalah penelitian. Nah, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang penelitian relevan. Definisi dari relevan itu sendiri yaitu kait atau mengaitkan, bersangkut paut, berguna secara langsung. Di samping pengertian tersebut, relevan bisa dimaknai begitu luas, tergantung dalam konteks apa kata tersebut dibahas. Nah, dari sini kita bisa memperoleh ciri-ciri relevan. Yang pertama yaitu memiliki hubungan secara nyata. Dua hal dianggap relevan apabila memiliki hubungan secara nyata. Jadi, hubungan dari keduanya itu bisa dilihat dengan nyata dan dapat dibaca secara langsung. Kemudian yang kedua, keterkaitan topik. Arti relevan dapat dipahami sebagai topik-topik yang memiliki keterkaitan. Dan yang ketiga, konteks relevan. Konteks relevan digunakan untuk menghubungkan kata-kata dalam sebuah tulisan. Nah, dari pengertian di atas, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa relevan yang dimaksud dalam suatu penelitian adalah
kesesuaian antara masalah yang diangkat dalam penelitian dengan pembahasan teori pada bab 2. Relevan juga diartikan sebagai kesesuaian antara judul dan topik dengan masalah yang diangkat. Relevan juga dapat diartikan sebagai adanya keterkaitan antara variabel yang diteliti. Contohnya, misalkan kita sedang meneliti tentang hubungan jumlah asupan karbohidrat dan protein dengan kasus stunting. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pengertian-pengertian di atas bahwa penelitian yang relevan itu adalah penelitian yang memiliki kesesuaian di dalamnya, baik dari segi judul, topik, pembahasan masalah, hingga variabel-variabel yang diteliti. Selanjutnya, apa sih kegunaan penelitian yang relevan? Yang pertama yaitu mendukung permasalahan terhadap bahasan. Peneliti pun berusaha melacak berbagai literatur dan penelitian terdahulu atau prior match yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian saat ini. Kemudian yang kedua, mencegah plagiarisme atau menyalin karya orang lain. Dan yang ketiga, mencari persamaan atau perbedaan antara penelitian orang lain dengan penelitian yang sedang kita buat atau membandingkan penelitian yang satunya dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu hal-hal yang harus diperhatikan dalam menuliskan penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian tersebut relevan dengan penelitian yang sedang kita lakukan. Yang kedua, perlu dihindari terjadinya duplikasi penelitian yang mengarah pada plagiarisme atau menyalin karya orang lain. Yang ketiga, penelitian yang digunakan bisa dari penelitian sendiri atau orang lain. Yang keempat, bagian penelitian yang digunakan sebagai penunjang ialah terletak pada bab 5 penelitian, yaitu pada bagian kesimpulan. Nah, menurut Toto Shatori, penelitian relevan dikatakan sebagai penelitian yang relevan jika memuat yaitu nama peneliti, judul penelitian, waktu penelitian, hasil penelitian, dan untuk apa penelitian dilakukan. Nah, kelima hal ini harus saling relevan satu sama lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Indah. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya hipotesis penelitian. Oke, selanjutnya. Definisi dari hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Menurut Seigmukti, hipotesis penelitian adalah proposisi atau dugaan belum terbukti. Artinya dugaan masih bersifat transitif ya. Dugaan tersebut menjelaskan fakta atau fenomena serta kemungkinan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Jenis-jenis hipotesis. Hipotesis ada dua ya. Hipotesis alternatif itu hipotesis ini juga dapat menunjukkan perbedaan antara kedua kelompok atau asumsi ini menjelaskan hubungan antar variabel dengan variabel lainnya. Jadi keterkaitan ya. Terus yang kedua ada hipotesis nol. Nama lain dari hipotesis ini adalah hipotesis statistik ya. Dinamakan demikian karena sering digunakan dalam penelitian kuantitatif yang membutuhkan perhitungan statistik. Sebaliknya, hipotesis nol menjelaskan bahwa variabel tersebut tidak memiliki hubungan atau pengaruh dengan variabel lainnya. Jadi untuk tidak mengaitkan dari satu hipotesis dan hipotesis lainnya. Oke, lanjut. Perbedaan hipotesis alternatif dan nol ya. Di sini hipotesis nol itu biasanya digunakan seperti penelitian fisika, kimia dan lain-lain yang biasanya itu sudah ada teorema pastinya atau aksiomanya ya. Terus hipotesis alternatif biasanya digunakan di penelitian sosial seperti penelitian akuntansi, keuangan, dan sistem informasi dan lain-lain. Yang kedua itu hipotesis akan menjadi teori selama hipotesis nol tidak mampu ditolak. Sekali hipotesis nol ditolak, maka hipotesis tidak akan menjadi teori. Oleh sebab itu untuk penelitian semacam ini, hipotesis dinyatakan dalam bentuk hipotesis nol ya. Hipotesis akan menjadi teori jika banyak penelitian yang semacam yang mendukung hipotesis alternatifnya dibandingkan dengan yang tidak mendukungnya. Jadi perbedaannya di situ ya. Yang ketiga, tujuan penelitian adalah untuk menolak hipotesis nol. Yang untuk alternatif, tujuan dari penelitian adalah untuk menerima atau mendukung hipotesis. Oke, lanjut.
bentuk-bentuk hipotesis penelitian ya. Ada hipotesis asosiatif. Hipotesis ini diartikan sebagai jawaban sementara atau hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi hipotesis ini dirumuskan berdasarkan rumusan masalah yang asosiatif atau menggambarkan suatu hubungan. Jadi terkaitan ya. Terus yang kedua ada hipotesis deskriptif. Berbeda dengan hipotesis asosiatif, hipotesis deskriptif justru menunjukkan hubungan antara variabel secara implisit atau tidak terlihat atau tersirat gitu ya. Sehingga hubungan tersebut cenderung tersembunyi, tidak jelas seperti hipotesis penelitian yang lain. Jadi hipotesis deskriptif hanya memberi gambaran tentang sampel penelitian. Yang ketiga ada hipotesis komparatif. Macam hipotesis yang terakhir, hipotesis komparatif menurut Sugiono, hipotesis komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih sampel yang berbeda. Jadi mengcompare satu dengan yang lain. Oke, lanjut. Nah, sekarang karakteristik hipotesis penelitian ya. Yang satu merupakan dugaan terhadap keadaan variabel mandiri, perbedaan keadaan variabel pada berbagai sampel, dan merupakan dugaan tentang hubungan antara dua variabel. Jadi yang tadi deskriptif, asosiatif, dan komparatif. Yang kedua, dinyatakan dalam kalimat yang jelas sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran. Jadi harus jelas kata-katanya ya. Yang ketiga, dapat diuji dengan data yang dikumpulkan dengan metode-metode ilmiah. Lanjut. Manfaat hipotesis penelitian. Yang pertama, untuk menguji teori. Yang kedua, mendorong munculnya teori. Ketiga, menerangkan fenomena sosial. Yang keempat, sebagai pedoman untuk mengarahkan penelitian. Yang kelima, memberikan kerangka untuk menyusun kesimpulan yang akan dihasilkan. Oke. Saya kembalikan ke Mbak Siti Khotijah. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 3. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.